Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang kelompok yang begitu radikal? Mereka bahkan berani melawan pemimpin yang sah, sebuah faksi yang lahir dari gejolak politik, menolak kompromi, dan mengklaim hanya mereka yang benar. Mereka adalah kaum Khawarij. Mereka bukan sekadar sejarah, tapi cerminan dari fanatisme yang bisa muncul kapan saja. Dalam video ini, kita akan mengungkap asal-usul mereka, dan yang paling menarik, kita akan menelusuri bagaimana nasib mereka di masa kekhalifahan yang sangat kuat. Era Al-Walid bin Abdul Malik, siap untuk sebuah kisah yang penuh intrik dan pertempuran? Ayo kita mulai. Untuk memahami Khawarij, kita harus kembali ke peristiwa penting, Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Perang ini terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah. Saat pertempuran hampir usai, Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai ajakan damai melalui arbitrase. Ali setuju, tapi sekelompok dari pasukannya menolak keras. Mereka berteriak, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka memandang keputusan arbitrase itu sebagai bentuk kompromi yang melanggar syariat. Karena mereka keluar atau khuruj dari barisan Ali, maka mereka dijuluki Khawarij. Poin-poin penting. Awal mula lahir dari kekecewaan terhadap arbitrase Perang Siffin. Ideologi inti, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sikap radikal, mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan siapapun yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka meyakini hanya orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka yang benar. Ciri khas, fanatik dalam ibadah, namun sangat keras dan brutal dalam menentang lawan politiknya. Setelah peristiwa Siffin, Khawarij tidak diam. Mereka menjadi duri dalam daging bagi kekhalifahan. Mereka mendirikan basis-basis militer, terutama di Irak, Iran, dan Semenanjung Arab. Mereka memberontak melawan pemerintahan Umayyah, menganggap para khalifah sebagai kafir karena tidak menerapkan hukum Allah menurut tafsiran mereka. Mereka menjadi ancaman serius. Khalifah-khalifah sebelumnya seperti Muawiyah dan Abdul Malik bin Marwan harus mengerahkan kekuatan besar untuk menumpas pemberontakan Khawarij yang terus-menerus. Mereka dikenal sangat gigih, berani mati, dan sulit ditaklukkan. Sekarang kita masuk ke era khalifah ke-6 Bani Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik. Di masa ini, kekhalifahan mencapai puncak keemasannya. Pembangunan megah terjadi di mana-mana. Penaklukan wilayah baru begitu masif, dan kestabilan politik menjadi prioritas utama. Bagaimana nasib Khawarij di era ini? Penting untuk dipahami, Al-Walid mewarisi kekuasaan dari ayahnya, Abdul Malik, yang telah banyak meredam pemberontakan. Tapi ancaman Khawarij tetap ada. Peran kunci di sini dipegang oleh dua jenderal tangguh. Pertama, Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi, gubernur Irak yang terkenal kejam dan cerdas. Ia adalah arsitek utama penumpasan Khawarij di wilayah Irak dan sekitarnya. Dengan strategi militer yang brutal namun efektif, Hajjaj berhasil memojokkan dan membubarkan kelompok-kelompok Khawarij. Kedua, Muhallab bin Abi Sufrah, jenderal andalan yang telah lama memerangi Khawarij. Ia dikenal ahli dalam taktik pertempuran melawan mereka, memaksa para pemimpin Khawarij untuk terus berpindah-pindah. Di masa Al-Walid, para jenderal ini secara sistematis menghabisi sisa-sisa kekuatan Khawarij. Mereka tidak hanya memburu pemimpin-pemimpinnya, tetapi juga meredam setiap potensi pemberontakan sebelum membesar. Kestabilan yang dibangun Al-Walid sangat menekan ruang gerak Khawarij. Dengan sumber daya dan kekuatan militer yang tak tertandingi, kaum Khawarij yang tadinya menjadi ancaman serius kini tersirai, berai, dan kekuatan militernya nyaris punah. Jadi, kesimpulannya, peran Khawarij di era Al-Walid, kekuatan militer Khawarij, praktis tumpas. Ini berkat kebijakan tegas dari Al-Walid dan para jenderal andalannya, terutama Hajjaj bin Yusuf, yang secara sistematis menghancurkan sisa-sisa pemberontakan. Alasan tumpasnya, stabilitas politik, kekuatan militer kekhalifahan yang superior, dan strategi penumpasan yang brutal dan tanpa kompromi. Dampaknya, stabilitas yang tercipta memungkinkan kekhalifahan Umayyah mencapai puncak keemasan. Mereka bisa fokus pada ekspansi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa harus terus-menerus menghadapi pemberontakan internal yang masif. Meskipun kekuatan militer mereka hancur, ideologi Khawarij tidak benar-benar mati. Paham-paham ekstremisme, mengkafirkan penguasa, dan menolak kompromi masih terus bermunculan dalam berbagai bentuk hingga hari ini. Mereka adalah cikal bakal dari kelompok-kelompok radikal di masa depan. Itulah ringkasan singkat tentang kaum Khawarij dan bagaimana nasib mereka di masa kejayaan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Menarik bukan? Sejarah mengajarkan kita banyak hal.
Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.